Itu disebutkan dahulu dalam halaman 48 itu ada disebutkan. Nah, sekarang beliau membahas satu persatu daripada 5 itu, dasar tarikat daripada Alawiyin atau tarikah Alawiyah. Awaini la wa ya nural hayy la waini Allah wanzur ilaihi la waini la wa ya nural hayy. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Ini kita baca langsung ke bab ilm al-halatul ula. Ini kita tinggal karena ini khusus untuk para habaib. Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimatun ay hadhihi muqaddimah. Alhamdulillahil fattahil alim. Segala puji bagi Allah Maha Pembuka yang Maha Mengetahui. Alladzi arsyada man istafahu min ibadihi litta'allumi wat ta'lim, yang memberikan petunjuk kepada orang yang dia pilih, daripada hamba-hambanya untuk belajar dan mengajar. Jadi orang yang belajar dan orang yang mengajar itu merupakan orang-orang yang sudah dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang sudah disaring oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ja'ala al-ilma sababan najati wal fawzi bizzulfa 'indal malikil azim. Dan Allah menjadikan ilmu sebab selamat beruntung dengan kedekatan kepada Raja yang agung. Thumma albasal amilina bihi khila'al jalali wat takrim. Kemudian Allah memberikan pakaian kepada orang-orang yang mengamalkan dengan ilmunya, pakaian-pakaian kebesaran dan kemuliaan. Waja'alahum, dan Allah jadikan mereka itu orang-orang yang mengamalkan ilmunya, masabiha, laksana pelita-pelita, laksana lampu-lampu, yahtadi bihimul anam, yang mendapat petunjuk dengan mereka itu oleh manusia. Wa tanqashi'u bihim dujunnatuz zalam, dan tersingkap dengan mereka itu awan-awan kegelapan. Yad'una ila sabilil ghafurir rahim, mereka itu mengajak, mendakwah kepada jalan Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wassalatu wassalamu ala man arsalahu Allahu hadiyan ila siratil mustaqim. Salawat dan salam atas orang yang Allah utus dia memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Wa ala alihi, dan atas keluarganya, wa sahbihi, sahabatnya, al-faizin, yang beruntung, min suhbatihi, daripada bersahabat kepada Rasulullah, wa tibaihi, dan mengikut Rasulullah. Beruntung dengan apa? Bil maqamil azim, dengan kedudukan yang agung. Amma ba'd. Qala sayyiduna al-imamul arifu billah Aidarus ibn Umar
ibni Aidarus al-Habashi rahimahullah wa nafa'ana bih. Al-halatul ula, bermula keadaan yang pertama, minal halatil khamsi, dari keadaan-keadaan yang 5, al-mutaqaddimi dzikruha, yang terdahulu sebutannya. Sudah disebutkan dahulu bahwa Tariqah Alawiyah itu adalah dasarnya ada 5. Pertama ilmu, yang kedua amal, ketiga wara, keempat khauf, kelima ikhlas. Sudah disebutkan dahulu dalam halaman 48 itu ada disebutkan. Nah, sekarang beliau membahas satu persatu daripada 5 itu, dasar tarikat daripada Alawiyin atau Tariqah Alawiyah. Yang pertama adalah minal halatil khamsi al-mutaqaddimi dzikruha, dari keadaan-keadaan yang 5 yang terdahulu sebutannya, al-ilmu, ilmu pertama. Jadi orang yang hendak bertarikat Alawiyah, orang yang menjalani tarikat Alawiyah mesti punya ilmu. Al-ma'hudu syar'a, ilmu yang dikenal pada syara. Ilmu yang dikenal pada syara, bukan semua ilmu. Maksud ilmu di sini ilmu yang dikenal pada syara, wahwa yaitu at-tafsir, wal hadis, wal fiqhu, fikih wa alatuha, dan alat-alatnya itu ilmu. Fal ilmu huwa aslu sa'adati fid dunya wal akhirah, bermula ilmu itu merupakan pokok keberuntungan dunia akhirat, pondasi keberuntungan dunia dan akhirat. Id a'zamul asya, karena paling besar perkara, rutbatan martabat, bihaqqil adamiyyi, pada hak manusia, as-sa'adatul abadiyatul ukhrawiyah, sa'adah keberuntungan yang abadi, yang ukhrawi, wan nazaru, dan memandang ila wajhillahil karim, kepada zat Allah yang mulia, wa mujawaratuhu fi jannatin na'im, dan berjiran dengan Allah di dalam surga na'im. Itu adalah keberuntungan paling tinggi, paling agung martabat manusia. Kalau manusia itu masuk surga, bisa melihat Allah, berjiran dengan Allah. Nah, ini paling agung. Wa abdalul asya ma huwa wasilatun ilaiha, dan paling abdal sesuatu ialah sesuatu yang jalan kepada itu sa'adah abadiyah tadi. Jadi kalau paling tinggi martabat manusia itu adalah orang yang masuk surga, bisa melihat Allah, berjiran dengan Allah. Itu paling agung. Yang nomor 2-nya apa? Perkara-perkara yang membawa kepada keberuntungan tadi, wasilahnya, perantaranya. Wala yutawassalu ila dzalik, dan tidak bisa disampaikan kepada yang demikian. Bisalah kita masuk surga, bisalah kita melihat Allah nanti di dalam surga, bisalah kita bertetangga, berjiran dengan Allah. Kada bisa illa bil ilmi wal amal, kecuali kita dengan ilmu dan amal. Wala yutawassalu ilal amal, dan kada bisa kita beramal, kada bisa disampaikan kepada satu amal illa bil ilm, kecuali dengan ilmu, bi kaifiyatil amal, dengan cara beramal itu. Jadi pokoknya apa? Ilmu. Dengan ilmu kita bisa beramal, dengan amal nah kita dapat rahmat Allah untuk bisa masuk surga, melihat Allah di dalam surga, dan berjiran dengan Allah. Fakana lahum, maka adalah bagi mereka itu sadah alawiyin,
maka adalah bagi mereka itu tokoh-tokoh Alawiyin radhiyallahu anhum minal ilmi, daripada ilmu, al-qidhul mu'alla, ringking yang tertinggi. Jadi tokoh-tokoh Alawiyin macam Habib Ali Al-Habsyi Sahibul Maulid, macam Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, Habib Abdullah bin Al-Idrus. Nah, itu mereka itu punya ranking yang tinggi daripada ilmunya. Wal maqamul badikhul a'la, dan makam yang kokoh dan tinggi. Kama ya'rifuhu, sebagaimana yang mengenal akan demikian itu, man nazara, orang yang memandang, bi mu'allafatihim, pada karangan-karangan mereka, wa tala'a, dan mutala'ah tarajimahum, manakib mereka, terjemah mereka, biografi mereka. Kalau kita melihat biografi manakibnya Faqih Muqaddam, nah kita tahu betapa tingginya ilmu yang ada pada Faqih Muqaddam. Kalau kita mengetahui mempelajari manakib Imam Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, kita nih tahu bahwa ketinggian daripada ilmu Habib Ali Al-Habsyi. Sampai-sampai Habib Ali itu digelar dengan gelaran Ali Balgharib. Ali Balgharib artinya Ali yang seringkali mengeluarkan ilmu yang ganjil-ganjil, ilmu-ilmu yang belum pernah didengar sebelumnya. Itu dikeluarkan oleh Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Lalu beliau disebut Ali Balgharib. Gurunya sendiri yang menggelar Ali Balgharib. Karena setiap kali Habib Ali itu ditanya pertanyaan, beliau menjawab dengan jawaban yang di luar daripada perkiraan gurunya. Nah, lalu beliau menggelar Habib Ali dengan Ali Balgharib. Jadi kalau kita baca manakib para habaib dahulu, kita tahu bahwa mereka itu orang yang sangat alim, orang yang punya kedudukan tinggi. Al-babul awal fi fadlil ilm wa ahlihi wa fadli ta'allumihi. Wa fi sittatu fusulin, ada 6 pasal. Al-awwalu, yang pertama, fi madhil ilmi wa zammil jahli, memuji ilmu dan mencela kejahilan. As-sani, yang kedua, bima warada minal ahaditsin nabawiyah fi fadlil ilmi wa ahlihi wal hathi ala talabih, pada yang datang dari hadis-hadis nabawi pada keutamaan ilmu, ahlinya, dan mendorong atas menuntut ilmu. As-salis, yang ketiga, bima warada min kalamis salaf wal khalaf, pada yang mendatang dari perkataan orang-orang dahulu dan orang-orang yang akhir, fi fadlil ilm, pada keutamaan ilmu, wa ahli, dan ahli ilmu. Sebagian ulama mengatakan pengertian salaf dan khalaf. Salaf itu artinya sahabat, salafus salihin ya. Nah, itu salaf artinya adalah sahabat. Kalau khalaf, nah itu tabi'in, tabi'in masuk khalaf, generasi penerusnya. Ar-rabi', yang keempat, bi anna qalilal ilm, pada bahwa sedikit ilmu, khairun, lebih baik, min kasiril ibadah, daripada banyak ibadah. Al-khamis, yang kelima, fi fadli talabatil ilm, pada kelebihan orang-orang yang menuntut ilmu, wal mutafaqqihin fid din, orang-orang yang mempaham pada agama. As-sadisu, yang keenam, bil hathi ala su'alil ulama'il amilin, pada mendorong atas bertanya kepada ulama amilin, wal istizadati, dan selalu menambah, minal ilmi, daripada ilmu, ala dawam, selama-lamanya. Al-faslul awal fi madhil ilm wa dhammil jahli. I'lam, ketahui, laulimu annal ilma ay ta'allumahu wa ta'limahu arfa'u wa abdalu min sa'ir a'mal allati yutaqarrabu biha ila Allah ta'ala li adillatin aktsara min an tuhsara wa ashhara min an tuzkara. Ketahui olehmu bahwasanya
ilmu, maksudnya belajarnya, ta'allumahu, dan ta'limahu mengajarnya, arfa'u lebih tinggi, wa abdalu lebih abdal, min sa'iril a'mal dari sekalian amal-amal, allati yutaqarrabu biha yang dijadikan taqarrub dengan amal itu ilallahi ta'ala. Amalan apa yang paling ganal pahalanya? Pekerjaan apa yang paling tinggi kedudukannya di sisi Allah? Talabul ilm, menuntut ilmu yang dikenal pada syara, ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu fikih, ilmu tasawuf, ilmu tauhid. Itu paling tinggi kedudukan di sisi Allah. Pekerjaan apa yang paling mulia? Pekerjaan apa yang paling agung? Jawabannya adalah talabul ilm, menuntut ilmu. Menuntut ilmu ini ada 3. 1, alim, orang yang alim. Yang kedua, muta'alim, orang yang belajar. Yang ketiga, mustami', orang yang mendengar. Nah, itu penuntut ilmu. Yang disebut dengan menuntut ilmu itu ada 3. 1, orang yang mengajar. 2, orang yang belajar. 3, orang yang mendengar. Fala takun rabi', jangan angka 4. Mengajar kada, belajar kada, mendengar kada ke-7. Nah, patahlik, maka engkau binasa. Jadi manusia mengajar ilmu kada, belajar kada, mendengari orang belajaran kada mau juga. Nah, karena dalil-dalil yang banyak daripada dikira dan masyhur daripada disebutkan. Qala Allah azza min qailin karim, firman Allah yang maha mulia dari yang mengata yang mulia, syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illa huwal azizul hakim. Ali Imran 18. Artinya apa? Menyaksikan Allah bahwa tidak ada Tuhan selain Dia, dan malaikat menyaksikan juga bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan orang-orang yang berilmu menyaksikan juga tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, jadi di sini orang yang berilmu nomor 3, Allah, malaikat, dan orang-orang yang berilmu. Bada'a subhanahu binafsih, Allah memulai dengan dirinya, syahidallah. Wasanna bimalaikatihi, dan menduai dengan malaikat, wal malaikatu. Wasallasa bi ahlil ilm, dan menigai dengan orang yang berilmu. Wa kafahum bidzalika syarafan wa fakhra, cukup akan mereka orang yang berilmu dengan demikian kemuliaan dan kebanggaan. Wa qala Allah ta'ala yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, mengangkat Allah akan orang-orang yang beriman daripada kalian. Orang-orang yang beriman daripada kalian diangkat Allah. Walladzina utul ilma, dan orang-orang yang berilmu diangkat derajat, beberapa derajat. Al-Mujadalah. Wa qala Allah jalla wa ala qul hal yastawi alladzina ya'lamuna walladzina la ya'lamun. Katakan wahai Muhammad, adakah sama orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak punya ilmu? Ay, jawabnya innahum la yastawun abada, mereka tidak sama selama-lamanya. La fid dunia, dalam dunia kada sama, wala fil akhirah, tidak pula di akhirat. Walakin tetapi yufaddilullahu man ya'lamu ala man la ya'lam bidarajatin katsirah, melebihkan Allah akan orang yang berilmu atas yang tidak berilmu dengan beberapa derajat yang banyak. Nya beriman kepada Allah cuma kada punya banyak ilmu, itu Allah tinggikan juga derajatnya. Cuma kalau yang beriman dan punya ilmu, Allah tinggikan beberapa derajat yang banyak.
Bahaihata, maka jauh sekali, antah sulal musawatu, bahwa hasil persamaan, bainal ulama il amilin, antara ulama yang mengamalkan ilmunya, wa ghairihim, dan selainnya, minal jahilin, daripada orang-orang yang jahil. Jadi Allah sudah mengatakan itu istifham makna nafi. Qul, katakan hai Muhammad, hal yastawi, adakah sama orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak punya ilmu? Adakah sama? Maksudnya tidak sama. Istifham itu lin nafi. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala kadang menyamakan antara orang yang berilmu dengan orang yang kada punya ilmu. Allah kadang menyamakan. Nah, bila Allah kadang menyamakan posisi orang nang berilmu dengan kada berilmu, kita manusia pun mesti kadang menyamakan jo posisi orang yang berilmu dengan posisi orang yang tidak punya ilmu. Penuntut ilmu lawan orang yang kadang menuntut ilmu, itu jangan disamakan, karena Allah sudah kadang menyamakannya. Kita memuliakan orang, tapi kalau dia punya ilmu, kita lebih memuliakan. Kalau kita memberi makan nang kada punya ilmu, kita beri makan sepiring, iwaknya sebuting. Nang punya ilmu mesti sepiring, iwaknya 2. Kada mau sama. Nah, bila kita menyamakan orang menuntut ilmu dengan orang kada menuntut ilmu, sama, memberi makannya sama, memberi duitnya sama, menghormatinya sama, menyalahi undang-undang Allah Ta'ala. Berarti kita kada memuliakan ilmu. Jadi orang yang punya ilmu mesti beda dengan yang kada punya ilmu, posisinya di sisi Allah atau di sisi manusia. Makanya rajin orang mati itu kipayah orang mati itu amplopnya belain lawan orang umum nih tuh. Bila tuan guru apa 10.000, bila orang umum 5.000 aja. Nah, lain kenapa? Karena ini dibedakan nih, orang punya ilmu lawan nang kada punya ilmu. Cuma kesalahannya panitia itu, panitia kipayah nih kesalahannya, si tuan guru bujur 10.000, cuma ditambahi sembahyang kipayah, sembahyang hadiah pulang di rumah. Nah, jadi sama ya jadinya. Orang awam 5.000, tapi di rumah ada lagi sembahyang hadiahnya. Habis sudah kisahnya. Ada tuan guru 10.000 amplopnya cuma kipayah, karena di rumah disuruh sembahyang hadiah pulang mentalapahi gawiannya. Jadi hukumnya sama, kadang membedakan antara orang awam dengan orang berilmu. Itu andai kata kita banding dengan masalah duit. Jadi kalau nyakit tuan guru 10.000, orang awam 5.000, gawiannya mesti sama, kipayah juga. Jangan lagi di rumah kan ada hadiah, suruh baca Yasin, pulang betahlil. Allah mengatakan tidak sama orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu. Walakin, tetapi, yarfa'ullah, Allah mengangkat ahlul ilm, orang yang berilmu, ala man siwahum, atas selainnya, bidarajatin katsirah, derajat yang banyak. Fa'an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqala, yarfa'ullahu ulama, Allah mengangkat ulama yaumul qiyamah, pada hari kiamat, ala sairil mu'minin, atas sekalian orang mukminin, bisa bi'imi'ati darajah, 700 kali lipat. Itu kalau Allah menghargai orang alim dengan orang biasa 700 kali lipat. Nah, jadi kalau orang lain itu misal kita hargai dengan 1.000 rupiah, kalau orang alim 700.000 rupiah, maka Allah melipat gandakan derajatnya orang alim itu 700 derajat. Ma bainad darajatain, antara dua derajat itu masiratu 500 am, perjalanan 500 tahun hanya sampai.
Qultu aku kata ujar musannif wa dzalik bermula yang demikian li'annal ilma karena ilmu itu asasul ibadat, ilmu itu pondasinya ibadat. Wa mambaul khairat, sumber segala kebaikan. Kama annal jahla sebagaimana kejahilan ra'su kulli syarr, pokok tiap-tiap kejahatan. Wa aslu jami'il baliyat, dan pokok segala macam bala, kejahilan. Qala Sayyiduna al-Habib al-Imam Abdullah ibnu Alawi al-Haddad radhiyallahu anhu wa nafa'ana bih, al-jahlu aslu kulli syarr. Jahil itu, kebodohan itu pokok segala kejahatan. Wa mansya'u kulli darar, dan tempat terbitnya segala kemudaratan. Wa huwa, dan itu kejahilan, wa ahluhu, dan orang-orang jahil, dakhilun masuk fi umumi qaulihi sallallahu alaihi wasallam, dalam umum sabda Nabi, ad-dunya mal'unah, dunia dilaknat, mal'unun ma fiha, dilaknat yang ada dalam dunia, termasuk orang jahil tadi. Nang kada dilaknat dalam dunia ini siapa? Illa zikrallah, kecuali zikrallah. Wa ma walahu, dan yang mengiringi zikrullah, artinya sarananya, fasilitasnya, perantaranya, ada dilaknat oleh Allah. Wa aliman, orang alim, kada dilaknat oleh Allah. Wa muta'alliman, orang yang belajar, kada dilaknat oleh Allah. Selain itu mendapat kutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Sayyiduna Aliyun karramallahu wajhah, la adwa a'ada minal jahal, tidak ada musuh yang lebih musuh daripada kejahilan. Wal mar'u aduwwu ma jahila, seseorang itu musuh yang ia tidak mengetahuinya. Seseorang itu musuh yang ia jahil. Wal jahilu, bermula jahil, orang yang jahil, orang yang kada punya ilmu, waqi'un, dia akan jatuh, fitar taat, pada meninggalkan taat, wa fi'lil ma'asi, melakukan maksiat, sya'a am aba, mau kada mau. Mau kada mau, orang jahil itu pasti berbuat maksiat, pasti meninggalkan taat, ini jahil. Fa innahu la yadri, karena dia tidak tahu, ayyu syai'in at-ta'atul lati amarahu Allahu bi fi'liha, karena dia tidak tahu apa sesuatu taat yang Allah perintahkan akan dia dengan melakukan taat itu. Wala ayyu syai'in, dan dia tidak tahu sesuatu apa, al-ma'siyatu maksiat, allati nahahu Allah, yang melarang Allah anirtikabiha, daripada memperbuatnya. Wala yakhruju min dhulumatil jahli illa binuril ilm, tidak bisa keluar daripada kegelapan jahil kecuali dengan cahaya ilmu. Walillahi darru Syekh Ali bin Abi Bakr radhiyallahu anhu haitsu yaqul, ada kata-kata mutiara dari Syekh Ali bin Abi Bakar As-Sakran. Sekira-kira beliau berkata, al-jahlu narun lidinil mar'i yuhrikuhu, wal ilmu ma'un litilkan nari yutfiha. Jahil itu laksana api bagi agama seseorang, dia membakar agama seseorang. Dan ilmu laksana air, bagi itu api yang memadamkan akan api itu, yutfiha. Intaha kalamul Haddad di Risalatil Mudzakarah. Wa qala Sayyiduna al-Arif billah Umar bin Saggab As-Saggab radhiyallahu anhu, wa'lam, ketahui olehmu, annal ilma yarfa'ul wadi', ilmu itu mengangkat orang yang hina. Orangnya miskin, orangnya hina, tapi karena dia punya ilmu, nah akhirnya dia punya kedudukan yang mulia, punya kedudukan yang tinggi. Ilmu itu mengangkat orang yang rendah.
Wal jahla yunzilur rafi', sedangkan kebodohan itu menurunkan orang yang tinggi kedudukannya. Orang yang terhormat, orang yang mulia, tapi karena jahil dia terhina. Paman syarupa nasabuhu, maka barang siapa mulia keturunannya, wa azlama bil jahli hasabuhu, dan gelap dengan kejahilan nama baiknya, nazala bihil hal, turunlah dengannya keadaan, wa wudhi'a maqamuhu ma'al juhal, dan ditempatkan kedudukannya beserta orang-orang yang jahil. Pamal hayatu, tidak ada kehidupan illa li ahlil ilm, kecuali bagi orang-orang yang punya ilmu. Wa mal mautu, dan tidak ada kematian illa li ahlil jahli, kecuali bagi orang-orang yang jahil. Kama qila, sebagaimana dikatakan orang, wa bil jahli qabla al mauti mautun li ahlihi, pada kejahilan sebelum mati sudah orang yang jahil itu. Artinya orang yang jahil itu belum mati sudah mati. Fa ajsaduhum qabla al-quburi kuburu, jasad mereka itu sebelum dikubur sudah jadi kubur berdahulu. Wa inna mar'an lam yahya bil ilmi mayyitun wa laysa lahu hatta an-nusyuri nusyur, bahwa seseorang yang tidak hidup dengan ilmu berarti dia mayit, dan tidak ada bagi dia sampai hari berbangkit itu hari berbangkit. Papil ilmi, maka pada ilmu hayatul abad, hidupnya sepanjang masa. Orang berilmu hidupnya sepanjang masa. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Al-Faqihul Muqaddam, Imam Ghazali, hidupnya sepanjang masa. Terus diingat orang, dibaca orang perkataannya, diingat orang kelahirannya, diingat orang wafatnya. Wa fil jahli maundul abad, dan pada kejahilan itu mati selama-lamanya. Nah, orang yang jahil belum mati sudah kata diingat orang lagi, apalagi sudah mati. Wa ansadu, mereka bersyair, laisa man mata fastaraha bimayyitin innamal mayyitu mayyitul ahya, tidaklah orang yang mati dia lapang dengan orang yang mati, hanya saja orang yang mati itu orang mati yang hidup. Maksudnya man mata bil jahli, orang yang mati itu adalah orang yang mati dengan jahil, wal bu'di, dan jauh anillah, daripada Allah. Bahwa al-mayyitu hakikatan, itulah orang mati yang sebenarnya. Wa in kana hayyan, walaupun dia hidup, suratan rupanya wa jisman, jisimnya intah. Qala ba'du salaf, berkata sebagian salaf, khairul mawahib al-aqlu, paling mulia pemberian Allah akal. Wa syarrul masaib, paling jahat musibah al-jahlu, kejahilan. Wa li ba'dihim ta'allam falaisal mar'u yuladu 'alima, belajarlah kamu, belajar, karena tidak ada orang yang dilahirkan itu alim. Karena ada orang dinamakan alim langsung, adalah kan ada. Walaisa akhu ilmin kaman huwa jahilu, bukanlah orang yang berilmu seperti orang jahil. Wa inna kabiral qaumi la ilma indahu, bahwasanya tokoh kaum yang tidak punya ilmu di sisinya, sagirun, jadi kecil, idzal taffat alaihil mahafilu, bila terkumpul atasnya orang-orang banyak. Wa qala Sahl bin Abdullah At-Tustari rahimahullah, ma'usiyallahu bima'siyatin a'zama minal jahli, tidak ada maksiat yang lebih maksiat selain daripada kebodohan. Orang yang kadang mau menuntut ilmu itu orang yang paling maksiat. Sekolah kadang mau, mengaji kadang mau, mendengari orang bacaan kadang mau, itu orang yang paling maksiat dengan Allah. Wakila lahu, dikata orang lagi bagi dia, Sahal, ya Aba Muhammad, hal ta'rifu syai'an ashadda minal jahal, adakah engkau tahu sesuatu yang paling, yang lebih sangat daripada jahil? Jahil sudah jahat, ada lagi yang buruk pada jahil itulah.
Qala na'am, ada kisah yang buruk pada jahil itu. Al jahlu bil jahli, orang nang kada tahu dirinya jahil. Kalau orang tuh jahil, dia menyadari dirinya jahil, buruk. Lebih buruk lagi, inya kada tahu pada dirinya jahil. Nah, qultu wa huwa kama qala al-Imam al-Ghazali li'anna al-jahla bil jahli yasuddu bil kulliyah bab ta'allum, karena kejahilan dengan jahil itu menutup seluruhnya pintu belajar. Ada mau lagi belajar, dikiranya bisa, dikiranya ini alim. Wa man yazunnu bi nafsihi annahu alim fa kayfa yata'allam, orang yang menyangka dirinya alim kayak apa nak belajar? Asa tahu semuaan sudah, asa bisa semuaan, kada tahu luput. Nah, wa kadzalika afdalu ma utiya Allah bihi al-ilm, demikian pula paling afdal taat kepada Allah ilmu. Tadi paling afdal ibadah apa? Menuntut ilmu, mengajar, belajar, mendengar. Belajar satu bab ilmu belajar lebih ganal pahalanya daripada beribadah sepanjang malam. Nah, berapa rakaat kalau sembahyang mulai isya sampai subuh? Lawan kita belajar satu bab ilmu, pahalanya ganal itu. Kenapa? Karena ini paling afdal ibadah. Wa ra'sul ilmi al-ilmu bil ilm. Pokok dari ilmu itu adalah mengetahui dengan ilmu. Nah, mengetahui dengan ilmu. Kita tahu bahwa kita ini ada ilmu. Nah, itu pokok. Kita tahu bahwa kita ada ilmu untuk masalah ini. Kita ada ilmu untuk ini. Nah, kama anna ra'sal jahli, sebagaimana pokok kejahilan, al jahlu bil jahli, jahil dengan kejahilan dirinya. Intah. Latifah, qala al-Khalil ibnu Ahmad rahimahullah, berkata Khalil ibnu Ahmad, ini pengantar ilmu arud, orang ahli arud dan ahli nahu saraf, beliau gurunya daripada Sibawaihi. Ujar sidin ar-rijalu arba'atun, laki-laki itu ada 4. Bebinian sama aja juga, ada 4 juga artinya, cuma dipakai kalimat laki-laki. Pertama, rajulun yadri wa yadri annahu yadri, seseorang yang mengetahui, seseorang yang tahu, seseorang yang berilmu, dan dia tahu bahwa dia itu berilmu. Ini memang berilmu dan inya sadar dirinya punya ilmu. Satu, fadzalika alim, itu orangnya orang alim. Fattabi'uh, ikuti ulihmu. Orang yang punya ilmu dan dia sadar bahwa dia punya ilmu, nah dia itu orang alim, ikuti ulihmu. Yang kedua, warajulun yadri wala yadri annahu yadri, seseorang yang berilmu tapi dia tidak sadar bahwa dia punya ilmu. Ini berilmu sebenarnya, cuma inya kada sadar pada inya itu punya ilmu. Padhalika ghafilun, itu ngarannya orang yang lupa. Fa'aikizuh, bangunkan dia, jagakan dia. Ikem ini alim nih, jadi imam sembahyang. Nah, ikem alim, pimpin masyarakat. Inya memang orangnya alim, cuma merasa kada alim. Nah, bangunkan dia. Warajulun la yadri wa yadri annahu la yadri, yang ketiga seseorang yang tidak alim dan dia sadar bahwa dia tidak alim. Fadzalika mustarsyid, maka itu orang yang mencari petunjuk. Fa'arsiduh, beri petunjuk dia. Ini orang nang kada punya ilmu dan menyadari bahwa dia memang kada punya ilmu. Nah, pelajari. Warajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri, dan seseorang yang tidak alim
dan dia tidak tahu bahwa dia tidak alim, fadzalika jahilun, itu orang jahil. Farfudhuh, jauhkan dia. Orang bodoh dan kada tahu pada inya bodoh, nah kada kawa dilajari karena kada tahu pada inya bodoh. Fadzalika jahil, itulah orang jahil. Farfudhuh, diulah guru kada kawa, diulah kawan kada kawa, diulah murid kada kawa. Farfudhuh, sisihkan olehmu akan dia. Orang nang kada tahu dan kada tahu pada inya tu kada tahu. Mas'alatun ayadi mas'alah zakara fi iqdil yawaqid al-jawhariyah an Syekh Fadl bin Abdullah At-Tarimi annahu qala sa'atu Syekh Muhammad ibn Abi Bakar Ba'abbad. Syekh Fadl bertanya kepada Syekh Muhammad bin Abi Bakar Ba'abbad, halil ilmu awsa'u minal jahli awil jahlu awsa'u minal ilm? Mana luasnya, ilmu atau jahil? Apakah lebih luas ilmu atau lebih luas kejahilan? Faqala radhiyallahu an, menjawab beliau, amma 'alal mutaharri, adapun atas orang yang berijtihad, fal ilmu ausa, ilmu lebih luas minal jahal, daripada kejahilan. Wa amma 'alal mutajarri, adapun orang yang bertaklid macam kita, fal jahlu, kejahilan, ausa'u, lebih luas minal ilm. Artinya apa? Kalau orang itu berijtihad, inya banyak tahu daripada kada tahunya hal ihwal masalah agama nih. Tapi kalau orang taklid macam kita, lebih banyak kada tahu daripada tahunya. Nah, artinya apa? Kebodohan lebih luas daripada kejahilan. Nah, ingat situ tambihun ay hadza tambihun. حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل على سيدنا محمد في الرسول الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد بن النبيين. اللهم صل على سيدنا محمد بن نبي المرسلين. اللهم صل على سيدنا محمد بن نبي الاول الاجر برحمتك يا الرحيمين. يا الله كريم استجب لكم يا الله بالله يا الله كريم الرحمن الرحيم تكون في الحرم في مكه. يا رسول الله انت الرحمن اغفر لنا برحمتك وسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في مدينه المنوره الله. يا الله كريم الرحمن الرحيم تكون في الحرم في مكه. يا رسول الله انت الرحمن اغفر لنا برحمتك وسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في مدينه المنوره الله. السلام عليكم يا رسول الله وبركاته. النبي صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم يا بالله السلام عليكم في بعدك برحمتك يا الرحيمين. أعوذ بالله سيدنا الرحمن الرحيم. اللهم صل على النبي وسل الأسرى وتري البحرية ومتعب بيسر سيدنا مولانا محمد المطلق والأطهار الأحياء الذي من الوالد. اللهم صل على النبي وسل الأسرى وتري البحرية ومتعب بيسر سيدنا مولانا محمد المطلق والأطهار الأحياء الذي من الوالد. اللهم صل على النبي وسل الأسرى وتري البحرية ومتعب بيسر سيدنا مولانا محمد المطلق والأطهار الأحياء الذي من الوالد. اللهم صل يا الله وبارك في العلم وسعة الميت وسعة الميزة وتب الموت ورحمة الموت ومغفرة الموت. اللهم عون عيننا من شر الموت. اللهم عون عيننا من شر الموت. اللهم إنك شر الحساب. ربنا لا تزغ علينا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك تسمع عليم وتب علينا إنك أنت الرحيم. ربنا نسأل ما تب عنا الرحيم. ربنا كنا من الحاسرين. اللهم اهدنا بهداك وتجعلنا ممن حلك وأمرك وعصاك. اللهم إنا بجد الله. اللهم اسلكه تكفيها الذنوب وتسبي العيوب وتسبي المنسوب. اللهم اغفر أمتي سيدنا محمد. اللهم اغفر أمتي سيدنا محمد واستر أمتي سيدنا محمد وهم أمتي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا إنك تسمع عليم وتب علينا إنك أنت الرحيم. ربنا سلم ما تب علينا إنك الرحيم. ربنا كنا من الحاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. يا عزيز يا غفار يا نعيم يا مقيم القهر برحمتك يا رحيم. صلى الله ربنا على المؤمنين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله ربنا على المؤمنين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله ربنا على المؤمنين والحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.